Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah sholat isya Masjid Baitur Rahim rahmatullah, dan insyaallah kita lanjutkan nanti dengan sholat tarawih. Alhamdulillah, kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita bisa sampai pada malam hari ini, insyaallah malam Ramadan yang ke 26 insyaallah. Dan ini merupakan secara kuantitas sudah cukup yang kita lewati. Ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan, terutama ibadah puasa, ditambah ibadah-ibadah yang menambah nilai di bulan Ramadan ini, secara kuantitas mungkin sudah banyak kita lakukan, namun kita perlu juga melihat sisi kualitas ibadah kita. Sebagaimana kalau kita menghendaki barang atau membeli suatu barang, itu pasti tidak hanya banyak jumlahnya, tapi yang terpenting adalah kualitas. Beli beras berapa kilo untuk persediaan makan berapa hari, kalau bisa kualitasnya juga bagus, dimakan enak, pulen misalnya baunya, kemudian tidak banyak campurannya atau kerikilnya dan lain sebagainya. Juga benda-benda yang lain yang kita beli, baju juga kita harapkan tidak hanya mahal tetapi kualitasnya juga nyaman, bagus dan seterusnya. Begitu juga dengan ibadah kita. Coba kita rasakan ibadah yang sudah kita lewati, bagaimana kualitas itu sudah kita ukur dan mampu mewarnai perubahan pada diri kita. Kualitas ibadah ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal, berlaku yang terbaik dalam segala perkara. Artinya kalau kita menghendaki sesuatu itu yang terbaik, dapat barang yang terbaik, dapat gaji yang terbaik, dapat fasilitas yang istimewa, maka apa yang kita lakukan termasuk ibadah juga sebisa mungkin kita harus maksimal ihsan yang terbaik. Maka kita perlu mensiasati atau membuat strategi bagaimana ibadah kita itu berkualitas. Yang pertama adalah memantapkan niat kita, ikhlas lillahi ta'ala. Niat ini penting karena bisa menetapkan tujuan apa yang kita lakukan. Kalau ibadah sholat, ya kita niat sholatnya sholat apa, jangan sampai kita rutinitas belaka, niat ngelamun hanya ikut-ikut, tetapi kita punya kerentek hati sendiri ya. Kalau lebih mantap dilisankan,
ya dilisankan, misalnya saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena makmum, karena Allah Ta'ala misalnya. Nah, apa usolli fardhu zuhri 4 rakaatim mustaqbilal kiblati ada am makmumal lillahi ta'ala. Tapi yang utama adalah di dalam hati kita, dari rumah sudah niat, kita mau sholat zuhur, saya mau sholat asar dan seterusnya. Begitu juga dengan puasa, di malam ini kita sudah niat besok kita masuk melanjutkan puasa yang ke-26 atau ke-27 begitu. Jadi niatnya kita luruskan, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi yang tidak boleh ditinggalkan adalah lillahi ta'ala, supaya setiap aktivitas kita itu bernilai ibadah. Bisa jadi aktivitas yang sepertinya ibadah tidak jadi bernilai ibadah karena kita lupa niat atau tujuan kita. Sebaliknya, perbuatan yang biasa itu bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan lillahi ta'ala. Misalnya kita pergi ke pasar jualan, niatnya mencari rezeki yang halal, kalau untung ya untung yang baik ya, kemudian nanti akan memberikan nafkah yang halal thayyiban untuk keluarga ya. Semuanya adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah, semuanya lillahi ta'ala. Jadi ketika semua aktivitas kita diniatkan dari awal lillahi ta'ala, inilah yang membedakan sebuah amal seseorang. Makanya keimanan seseorang itu menjadi kunci keselamatan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ketika orang yang belum bersyahadat, belum berislam, sebaik apapun dia berbuat baik, tapi dia tidak sandarkan kepada Allah, tidak ditujukan kepada Allah, maka ya hanya perbuatannya hukum sunatullah, artinya ya kebaikannya dibalas di dunia. Misalnya orang itu belum Islam tapi baik kelakuannya terhadap tetangga, terhadap kerabat, nah apa yang dia dapatkan maka kasih sayang dari tetangganya dan seterusnya, tetapi tidak sampai bernuansa ibadah lillahi ta'ala. Jadi itulah yang membedakan keimanan atau syahadat, kesaksian seseorang atas aktivitas yang dilakukannya. Di bulan Ramadan itu juga begitu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sebagai pemantap di awal ya, supaya seiring puasa kita di pagi hari, di siang hari sampai sore hari terkawal motivasi kita. Kemudian yang kedua, kita tahu ilmunya, ilmu dari ibadah yang kita lakukan. Kalau puasa ya kita tahu apa-apa saja yang membatalkan puasa, makan, minum, muntah disengaja, maaf kalau laki-laki mengeluarkan air mani, kemudian berbuka dengan sengaja, kemudian hubungan dengan istri atau suami. Nah ini kita harus tahu ilmunya. Kalau kita membatalkan puasa sebelum waktunya ya tentu ada kafaratnya, bahkan bisa diminta mengganti 2 bulan berturut-turut karena termasuk dosa besar, membatalkan kewajiban dengan tanpa uzur atau alasan yang syar'i. Kemudian ilmu yang lain, ilmu tentang yang menambah nilai ibadah itu sendiri. Misalnya ketika kalau sholat, apa yang bisa menambah nilai sholat itu?
ya pakaiannya harus benar-benar kita persembahkan yang terbaik kalau menghadap Allah, tidak sekedar pakaian. Walaupun secara fikih sah kita pakai sarung saja, pakai kaos sporot atau tidak pakai kemeja, sah-sah saja. Nah, tetapi ada yang namanya nafilah atau nilai tambah ketika kita beribadah. Begitu juga dengan puasa, ada hal-hal yang menambah fadilah puasa, ya, makan sahur diakhirkan, kemudian meninggalkan perbuatan yang sia-sia, ucapan yang sia-sia, pandangan yang dapat merusak nilai puasa, atau perbuatan yang berbau maksiat, menyegerakan berbuka, kemudian menambah kesunahan-kesunahan yang lain, tarawih, tadarus dan lain sebagainya. Ini kita harus tahu mana yang bisa membatalkan puasa secara syariat dan membatalkan nilai-nilai puasa. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kualitas ibadah kita ini kita hiasi dengan amalan-amalan tambahan. Kalau sholat misalnya, ya kita disegerakan di awal waktu, ya, kalau tidak ada kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Kalau bisa kita sebelum azan sudah bersiap diri untuk mempersiapkan sholat. Kemudian kalau Jumatan misalnya pakai wangi-wangian, kemudian membawa infak untuk menambah kesunahan. Begitu juga dengan puasa, jadi memperbanyak amal soleh selama Ramadan. Inilah hal-hal yang dapat menambah kualitas ibadah kita. Insya Allah dengan ibadah yang berkualitas akan membawa hidup kita juga berkualitas, akan membawa kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita akan dimudahkan, diberikan jalan keluar dalam urusan-urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.